Oke, nah kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya, saya sudah membahas mengenai sifat-sifat bentuk eksponen atau bentuk pangkat. Kali ini saya akan membahas teman dekatnya, yaitu bentuk akar. Nah, pembahasan bentuk akar kali ini yaitu sifat-sifat bentuk akar dan cara merasionalkan bentuk akar. Pertama, berikut sifat-sifat bentuk akar. Nah, kemudian berikut cara merasionalkan bentuk akar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan video berikut ini. Oke, nah kita masuk ke bentuk sifat yang pertama. Ini misalkan A, B, P, Q anggota bilangan real. Kemudian A-nya lebih dari 0 dan B-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, yang pertama, sifat yang pertama, P akar A tambah Q akar A sama dengan P tambah Q akar A. Nah, jadi kalau ini dalam akar nanti bilangannya sama, maka bilangan yang di luar akar itu bisa kita tambahkan. Misalkan contoh 2 akar 5 ditambah 6 akar 5. Nah, ini 2 akar 5 tambah 6 akar 5. Berarti 2 akar 5 dengan 6 akar 5 bisa kita jumlahkan. Berarti 2 tambah 6 akar 5 sama dengan 8 akar 5. Kemudian untuk pengurangan juga sama. Jadi ini bisa tambah, bisa kurang juga ya. Untuk pengurangan misalkan 5 akar 7 dikurang 2 akar 7 sama dengan, berarti langsung kurang 5 kurang 2, 3 akar 7. Nah, jadi perlu diperhatikan yang di dalam akar. Yang di dalam akar ini. Jadi kalau yang di dalam akar bilangannya sama, maka yang di luar ini bisa kita tambahkan. Tapi kalau yang di dalam akar berbeda, misalkan 4 akar 3 tambah 5 akar 6. Nah, ini nggak boleh kita tambahkan akar 3 dengan akar 6. Jadi ini tidak bisa kita jumlahkan ya. Oke, nah berikutnya yang kedua, P akar A kali Q akar B sama dengan P kali Q kali akar A kali B. Nah, untuk sifat yang kedua, ini berbeda dengan sifat yang pertama. Nah, kalau perkalian ya, perkalian walaupun yang di dalam akar berbeda, itu bisa kita kalikan. Seperti ini. Jadi yang di luar kita kali, yang di dalam akar juga kita kali. Nah, misalkan contoh 2 akar 3 kali 6 akar 7 misalnya. Maka sama dengan, nah yang di luar kita kali dengan yang di luar, berarti 2 dikali 6. 2 dikali 6, kemudian yang di dalam akar kita kali juga 3 dikali 7 sama dengan 2 dikali 6, 12 akar 3 kali 7, 21. Jadi kalau untuk bentuk perkalian dia tidak masalah ya, mau yang di luar berbeda dengan yang di dalam atau yang di dalam akar juga berbeda, itu tidak masalah. Bisa langsung kita kalikan. Berbeda tadi dengan penjumlahan dan pengurangan, yang di dalam akar harus sama. Itu yang perlu kita perhatikan. Oke, selanjutnya yang ketiga, bentuk pembagian. Ada P akar A dibagi Q akar B. Ini sama dengan P per Q kali akar A per B. Nah, jadi sama seperti perkalian. Yang di luar kita kali, nah ini yang di luar kita bagi. Kemudian yang di dalam juga tadi kita kali, yang sekarang yang di dalam kita bagi. Jadi sama seperti di perkalian tadi. Misalkan contohnya 6 akar 10 dibagi 3 akar 5. Nah, ini sama dengan, berarti yang di luar kita bagi dengan yang di luar ya, berarti 6 per 3. Kemudian yang di dalam akar kita bagi juga 10 per 5. Ini sama dengan 6 per 3, berarti 6 dibagi 3, 2. Nah, 10 dibagi 5, 2. Berarti hasilnya 2 akar 2. Nah, bagaimana berikutnya kalau tidak habisnya dibagi? Nah, kalau tidak habis dibagi ya sudah, misalkan seperti ini. 6 akar 7 per 3 akar 5.
Nah, udah seperti ini aja. 6/3 akar 7/5. Berarti yang di luar aja yang bisa kita bagi ya. 6/3, 2 akar 7/5. Nah, yang keempat ada akar A dikali akar A. Ini hasilnya sama dengan A. Nah, jadi gini, kalau yang di dalam akar itu bilangannya sama, kemudian kita kali, itu nanti hasilnya di dalam akar itu. Misalkan gini, akar 5 kali akar 5. Itu sama dengan hasilnya pasti 5. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai bentuk pangkat. Nah, di bentuk pangkat, akar itu pangkat setengah. Nah, maka untuk akar A kali akar A ini sama dengan bisa juga kita buat menjadi A pangkat 1/2 dikali A pangkat 1/2. Nah, ini karena sama ya basisnya atau bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya bisa kita tambah. Berarti A pangkat setengah tambah setengah itu kan 1, berarti A pangkat 1. Inilah akar A kali akar A sama dengan A. Jadi kalau yang di dalam akar bilangannya sama, angkanya sama, langsung saja dia buat hasilnya bilangan itu sendiri. Berarti kalau akar 5 kali akar 5, 5. Akar 6 kali akar 6, 6. Nah, berikutnya merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Nah, jadi di bentuk akar ini nantinya kita bisa merasionalkan atau menyederhanakan. Jadi kalau dikatakan merasionalkan, menyederhanakan itu sama. Artinya di sini kalau dia penyebutnya bentuk akar, nah itu nanti kita kali dengan sekawannya. Jadi akar A per akar A ini namanya sekawan nanti. Ini namanya sekawan. Nah, jadi sekawannya itu kita ambil dari penyebut pecahan bentuk akarnya. Penyebutnya itu yang di bawah ya. Berarti ini akar A, maka sekawannya itu akar A per akar A. Artinya berapa bilangan di situ, segitulah sekawannya. Jelasnya contoh misalkan 5 per akar 3. Nah, kalau kita mau merasionalkannya atau menyederhanakannya, berarti ini 5 per akar 3 dikali dengan sekawannya. Sekawannya itu penyebut pecahan bentuk akar yang di bawah ini ya, akar 3. Berarti kali akar 3 per akar 3. Harus selalu sama ya. Nah, ini sama dengan 5 kali akar 3 berarti 5 akar 3 per akar 3 kali akar 3. Jadi sama dengan 3. Yang kedua, P per Q tambah akar A. Nah, sekarang sudah dua suku ya, ada Q tambah akar A. Nah, sekarang sekawannya yang perlu kita perhatikan di sini, nah tanda di sini, kalau dia tambah atau positif, maka nanti sekawannya itu negatif. Tapi kalau nanti di sini negatif atau kurang, sekawannya itu positif atau tambah. Jadi, misalkan contoh 5 per 3 tambah akar 2 misalnya sama dengan 5 per 3 tambah akar 2. Nah, sekawannya itu yang mana? Yang di bawah ya. Berarti 3 dikurang akar 2. Nah, kita perhatikan ini kan tambah, nah, karena sekawannya itu negatif. Kalau nanti negatif, sekawannya positif kebalikannya. Itu aja. Per 3 kurang akar 2. Ini sama dengan 5 kali 3 kurang akar 2 per, nah ini berarti 3, ini 3 ya, berarti Q pangkat 2. Ini perhatikan, berarti ini 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dikurang, kemudian ini akar A dengan akar A, ini 2 dengan 2, berarti dikurang 2. Jadi sama dengan, ini kita kali ke dalam ya, 5 kali 3, 15, kemudian 5 kali akar 2, 5 akar 2 per, ini 3 pangkat 2, 9 dikurang 2, jadi sama dengan 15 dikurang 5 akar 2 per 7. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini akar semua ya. Akar semua, akar A per akar B kurang akar C. Nah, sama seperti bentuk yang pertama, kedua tadi, kita kali dengan penyebutnya atau nanti sekawannya ya. Sekawannya itu berarti, nah karena di sini kurang, makanya sekawannya tambah tandanya. Di akar B tambah akar C per akar B tambah akar C. Kan contoh, ya akar 2
per akar 5 dikurang akar 3. Ini sama dengan akar 2 per akar 5 kurang akar 3 dikali dengan sekawannya. Nah ini kan negatif atau kurang ya, berarti sekawannya nanti positif tambah, berarti akar 5 tambah akar 3 per akar 5 tambah akar 3. Ini sama dengan akar 2 dikali akar 5 tambah akar 3 ini per, nah ini akar 5 dengan akar 5, ini B, hasilnya B. Berarti ini akar 5 ini 5 dikurang akar 3 berarti kurang 3, hilang akarnya ya, karena dia sama bilangannya di dalam akar. Sama dengan, ini kita kali ke dalam ya, akar 2 nya, berarti akar 2 kali akar 5 akar 10 tambah akar 2 kali akar 3 berarti akar 6 per 5 kurang 3 2. Jadi hasilnya akar 10 tambah akar 6 per 2. Oke, kita coba untuk contohnya sedikit berbeda ya. Dengan bentuk pertama, kedua, ketiga. Di sini ada akar 2 kurang 2 akar 3 per akar 2 kurang akar 3. Berarti kita kali dengan penyebut akarnya ya, atau sekawannya. Berarti ini kita kali akar 2 tambah akar 3 ini per akar 2 tambah akar 3. Berarti ini sama dengan, nah ini sedikit berbeda dengan bentuk ketiga tadi. Berarti bentuk ketiga perlu kita perhatikan yang di atas ini. Berarti akar 2 kurang 2 akar 3 dikali akar 2 tambah akar 3. Ini per yang di bawah, berarti akar 2 dengan akar 2 ini 2, kemudian akar 3 dengan akar 3 berarti 3, 2 dikurang 3. Kemudian yang atas ini kita kali akar 2 dulu dengan akar 2, ini 2, kemudian akar 2 dengan akar 3 berarti akar 6, kemudian ini negatif 2 akar 3 dengan akar 2 berarti kurang 2 akar 6. Yang akar aja kita kali ya, 2 nya tetap, kemudian 2 dikali 2 akar 3 dikali akar 3 berarti dikurang ya, negatif kali positif negatif, 2 akar 3 dengan akar 3 berarti 3. Ini per minus 1 sama dengan, nah kita kalikan berarti 2 tambah akar 6 dikurang 2 akar 6, ini kita kalikan dulu ya, berarti dikurang 6, ini per minus 1. Nah ini kita jumlahkan akar 6 dengan akar 6, berarti ini kan 1 ya, di depan 1, berarti 1 dikurang 2 berarti minus 1, berarti minus akar 6. Kemudian 2 dikurang 6 itu minus 4 per minus 1. Nah ini kita kali dengan minus 1 berarti minus dibagi ya, minus dengan minus berarti positif, berarti sama dengan akar 6 ini juga positif 4. Sekarang kita masuk bentuk yang keempat, akar A plus minus akar B sama dengan akar A tambah B plus minus 2 kali akar AB. Nah, di sini kalau nanti dia positif, maka nanti di sini tandanya juga positif ya. Kemudian kalau di sini negatif, tanda di sini negatif. Oke, misalnya begini. Contohnya akar 0,3 tambah akar 0,08 sama dengan akar A tambah akar B. Maka 1 per A tambah 1 per B sama dengan apa kan gitu. Nah, pertama berarti kita perhatikan dulu ya, bentuknya ini sama seperti ini. Nanti kita buat 0,3 menjadi A tambah B, kemudian 0,08 menjadi 2 akar AB. Nah, jadi yang pertama kita buat dulu ini menjadi bentuk pecahan supaya lebih mudah ya. Berarti ini akar 0,3 kita buat kepecahannya berarti 3 per 10 ya, satu angka di belakang koma. Kemudian 0,08 berarti ini 8 per 100 ya, 2 angka di belakang koma. Ini sama dengan akar ini 3 per 10 tambah. Nah, kita perhatikan di sini 8.
faktor 8 itu ada 1, 2, 4, 8. Nah, di antara 1, 2, 4, 8 yang bisa kita keluarkan dari akar itu kan cuma 4. Maka 8 ini kita ubah menjadi 4 kali 2 per 100. Nah, pertanyaannya kenapa 100 nggak keluar kan gitu? Karena di sini per 10. Nanti kita samakan dia 100 ini dengan 10 kali 10 supaya sama penyebutnya seperti 3 per 10 ini. Berarti ini kan bisa keluar ya 4-nya, berarti 3 per 10 tambah akar 4 kita keluarin jadi 2 ya. 2 akar berarti di dalam tinggal 2 per 100. Nah, sekarang sudah hampir nampak ya. Ini 2, di sini 2. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengubah 3 per 10 menjadi A tambah B, 2 per 100 menjadi A kali B. Berarti sama dengan akar. Nah, ini kita ubah 3 per 10. Ini 2 per 100. Nah, 3 penjumlahannya kan hanya 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Kalau 0 tambah 3 kan nggak mungkin nanti. 0. Ya sama aja kan gitu. Berarti 1 tambah 2. Berarti 1 per 10 tambah 2 per 10. Ini ya, penjumlahan dari 3 per 10 tadi. Ditambah, nah berarti 2 ini kan faktornya cuma 1 kali 2. Berarti mau nggak mau kita buat 2 akar. Ini 1 kali 2 per 100. Berarti per 100-nya kita pisah lagi menjadi 10 kali 10. Nah, jadi sudah nampak dia mana A-nya, mana B. Berarti sebagai A itu 1 per 10, sebagai B itu 2 per 10. Sehingga kita peroleh akar A-nya menjadi 1 per 10 tambah akar B-nya 2 per 10 ya. Nah, jadi untuk 1 per A tambah 1 per B, jadi 1 per A tambah 1 per B. Nah, kita perhatikan di sini 1 per 10 ini bukan 1 per A ya, tapi 1 per 10 ini A-nya dan 2 per 10 ini B-nya. Berarti kalau 1 per A itu dia menjadi 1 per 1 per 10 ditambah 1 per B. Berarti 1 per 2 per 10. Nah, ini sama dengan, nah kalau bentuknya seperti ini kita balik aja ya. Jadi ini 1 per 10 menjadi 10 per 1. Ini ditambah 10 per 2. Jadi kalau ada pecahan yang di bawah tinggal langsung dibalik aja. Dia yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Jadi seperti ini. Sama dengan 10 per 1 itu 10. 10 per 2 berarti 10 dibagi 2, 5. Maka kita peroleh hasilnya 1 per A tambah 1 per B sama dengan 15. Berarti ini hasilnya sama dengan 15. Selesai. Nah, itu tadi pembahasan mengenai sifat-sifat bentuk akar dan cara merasionalkan bentuk akar. Terima kasih sudah menonton. Semoga video tadi bermanfaat. Nah, jangan lupa klik like dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih.